Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Zafran dan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis keuangan kewirausahaan kafe rasa kopi. Next. Yang pertama ada company profile. Sebuah usaha mikro dalam bidang kopi, penjualan makanan dan minuman yang terletak di Komplek Palam 1 Residen, Sukapura, Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kedai ini berdiri pada tahun 2019 sebelum dilanda pandemi COVID-19. Rasa kopi bisa survive dikarenakan terletak di dalam pusaran pangsa pasar Telkom University. Selanjutnya di masa pandemi, baik quality risk maupun service risk terkontrol karena adanya penjualan online. Berkonsep home cafe dengan cita rasa menu yang otentik dari founder kedai kopi ini. Founder dari rasa kopi bernama Aditya Nugraha. Next. Selanjutnya ada visi, yaitu menyebarkan kebahagiaan setiap cangkir kopi dan membawa gaya hidup kopi yang berkelanjutan kepada pelanggan kami. Selanjutnya ada misi, yaitu yang pertama, kami berkomitmen untuk menyediakan kopi berkualitas terbaik kepada pelanggan kami dengan merawat biji kopi dengan teliti, metode pemanggangan yang cermat, dan penyajian yang sempurna. Yang kedua adalah kami memastikan setiap pengalaman pelanggan di coffee shop kami adalah pengalaman yang ramah, hangat, dan memuaskan. Kami mendengarkan dengan seksama dan selalu siap memberikan saran tentang pilihan kopi yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Kemudian yang ketiga, kami mendukung gaya hidup kopi yang berkelanjutan dengan memprioritaskan biji kopi berkelanjutan, mengurangi limbah, dan mendukung praktik berkelanjutan dalam rantai pasokan kopi kami. Selanjutnya ada analisis pasar. Mayoritas konsumen rasa kopi menargetkan mahasiswa Telkom University dari setiap angkatan, dari mahasiswa baru hingga alumni. Di generasi Z, seperti sekarang ini, perilaku konsumen cenderung bervariasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya konsumsi minuman. Mulai dari banyak kedai-kedai kopi dan teh yang bermunculan mencoba untuk menjawab kebutuhan generasi Z terhadap produk minuman berbahan dasar kopi maupun teh. Baik merek lokal maupun multinasional, semuanya berlomba-lomba mengejar pangsa pasar yang sangat menjanjikan ini. Dari mulai Starbucks yang menjual kopi kekinian, hingga Dam-Dam yang mendagangkan minuman berasa Thai tea di gerainya, semua itu diserap oleh pasar. Perkembangan industri yang begitu marak pada pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pun berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Dan 58,91 juta unit usaha kecil sebanyak 59.260 unit dan usaha besar sebanyak 4.987 unit. Kemudian data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang dirilis pada tahun 2018 mengungkapkan subsektor ekonomi kreatif dengan pendapatan terbesar pada tahun 2016 adalah kuliner, fashion, dan kria. Subsektor kuliner berkontribusi sebanyak 382 triliun atau 41,40% pada produk domestik bruto PDB ekonomi kreatif. Selanjutnya, PDB ekonomi kreatif yang tercipta pada tahun 2016 adalah sebesar 922,59 triliun, di mana ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 7,44% terhadap total perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah mendukung perkembangan UMKM dengan menurunkan jumlah pajak penghasilan atau PPh dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini bertujuan agar para pelaku bisnis UMKM mudah dalam meningkatkan omset, sehingga tidak sedikit pelaku bisnis UMKM yang bermain di pasar kuliner karena memiliki potensi yang menguntungkan. Khususnya minuman cepat saji yang sangat digemari oleh anak-anak muda, kebanyakan para pelaku bisnis tersebut pun menggunakan sistem waralaba atau franchise yang memang cocok bagi UMKM di bidang kuliner, di bidang usahanya. Model bisnis waralaba merupakan salah satu cara paling efektif untuk melahirkan wirausaha baru yang meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang baru mencapai 31%. Pertumbuhan penjualan waralaba hingga akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai 5-6%. Capaian tersebut cukup baik mengingat kondisi ekonomi makro dan
fluktuatif, industri waralaba diperkirakan pada tahun 2019 mampu mencetak transaksi lebih dari 7,5 triliun yang mengacu pada tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya melihat adanya kelangkaan terkait coffee shop yang ada di lingkungan Telkom University. Rasa Kopi hadir dengan lokasi yang strategis, hanya 800 meter dari kampus yang merupakan target pasar utama konsumen rasa kopi, dan menyajikan kualitas yang baik dan harga produk yang cocok dengan target pasar, sehingga menimbulkan konsumen yang memiliki loyalitas yang baik. Dalam rangka memberikan produk terbaik, Rasa Kopi juga berusaha memberikan layanan terbaik untuk konsumennya. Dengan cara, setiap barista yang ada di Rasa Kopi meracik minuman untuk konsumen berdasarkan rasa yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Untuk mempertahankan loyalitas konsumen yang dimiliki Rasa Kopi memberikan kontribusi dengan cara selalu melakukan peningkatan dalam kualitas produk, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menjaga konsistensi rasa yang baik dari tahun ke tahun. SWOT. Yang strength pertama itu adalah lokasi yang strategis dijangkau oleh konsumen, di antara itu oleh mahasiswa dan warga sekitar. Lalu yang kedua strength-nya ada mempunyai customer yang loyal. Yang ketiga adalah harga yang terjangkau. Lalu weakness-nya, waktu yang terbatas untuk konsumen karena dibatasi hanya sampai jam 11 malam. Lalu luas latar yang terbatas itu tidak terlalu besar untuk tempatnya. Lalu ada pembuatan produk yang terbatas, lalu ada equipment yang tidak proper, itu kurang proper itu, jadi tidak proper kafe-kafe yang lain. Lalu tidak melakukan penjualan makanan dan minuman secara bundling atau menjadi paket. Nah, itu bisa tidak ada. Lalu ada opportunities. Yang pertama, penyebaran promosi word of mouth yang sangat luas. Nah, itu dari kafe rasa kopi ini dari mulut ke mulut. Lalu jumlah mahasiswa yang menjadi segmen rasa kopi setiap tahun berganti-ganti seiring dengan pendaftaran masuk mahasiswa baru dan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga hal ini membuka pasar yang luas. Jadi tiap tahun pasti ada pergantian mahasiswa yang masuk ke Telkom dan keluar lulus dari Telkom. Nah, itu menjadi opportunities untuk dari rasa kopi. Lalu yang terakhir ada threats. Yang pertama, adanya kompetitor dengan warkop terdekat. Itu di daerah sana ada juga warkop yang sejenisnya. Lalu yang terakhir, berlangsungnya siklus hidup konsumsi kopi. Ya, kemungkinan jika konsumsi kopi itu menurun atau mati, ini pun ikut mati bisa dibilang. Lalu ada analisis pastelnya. Yang pertama kita political. Faktor politik mencakup semua peraturan, kebijakan, dan isu politik yang dapat mempengaruhi bisnis. Dalam dalam konteks rasa kopi ini mungkin termasuk peraturan kesehatan masyarakat, izin usaha, pajak, dan kebijakan lingkungan. Tidak ada kepentingan dari pihak masyarakat sekitar atau komplek yang mengharuskan rasa kopi berubah secara signifikan. Lalu ada ekonomi. Faktor ekonomi mencakup kondisi ekonomi umum seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Rasa kopi harus memperhatikan bagaimana perubahan ekonomi ini dapat mempengaruhi harga bahan baku, biaya operasi, dan permintaan pelanggan. Lalu ada environmental. Faktor lingkungan mencakup isu-isu seperti keberlanjutan, penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Rasa kopi dapat mempertimbangkan praktik berkelanjutan seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan atau pembelian biji kopi yang berkelanjutan, yaitu bisa ditambahkan itu untuk kebersihan atau untuk sampah. Lalu ada sosial. Faktor sosial melibatkan tren dan preferensi dalam masyarakat untuk rasa kopi. Ini bisa berarti memahami tren kopi, pola konsumsi, preferensi rasa, dan nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan produk. Lalu ada technological. Perubahan dalam teknologi, terutama dalam hal teknologi pembayaran dan pemesanan online, dapat memiliki dampak besar pada rasa kopi. Perusahaan perlu berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi untuk tetap bisa bersaing. Yang terakhir ada legal. Faktor hukum melibatkan semua undang-undang dan regulasi yang berlaku untuk bisnis. Ini bisa termasuk peraturan kesehatan, makanan, peraturan keamanan, perlindungan konsumen, dan peraturan ketenaga kerjaan yang perlu diikuti oleh rasa kopi. Tidak ada legalitas yang dibutuhkan ke pihak government. Lalu
yang terakhir kita ada analisis pesaing. Rasa kopi memiliki dua jenis pesaing, yaitu pesaing langsung yang memiliki konsep yang hampir sama dengan rasa kopi dan pesaing tidak langsung, pesaing yang tidak memiliki segmen pasar dan bergerak di wilayah yang sama dengan rasa kopi. Pesaing langsung yaitu dari Haus, adalah Laneira dan Horminit. Jadi kita bisa lihat di sini ada pembedanya. Waktunya itu kurang lebih sama. Untuk harga rasa kopi dari range 5.000 sampai 25.000, untuk Laneira 15.000 sampai 30.000, Hour Minute itu 20.000 sampai 30.000. Untuk konsep bisnisnya, untuk rasa kopi itu dia memilih cafe dengan konsep homey, untuk Laneira memilih konsep dengan bangunan setengah jadi, dan untuk Hour Minute memilih konsep untuk industrial. Variasi menu, terdapat lebih dari 20 variasi minuman dan kurang lebih 10 sampai 15 variasi jenis makanan. Untuk Laneira terdapat 10 variasi jenis minuman dan kurang lebih 9 variasi jenis makanan. Dan untuk Horminit terdapat 12 jenis variasi minuman dan tidak ada untuk variasi jenis makanan. Sisi resiko. Yang pertama kebakaran. Kemungkinan pemicu kebakaran yang dapat terjadi yakni korsletnya listrik dan kompor di dapur yang disebabkan oleh kelalaian pegawai sebab tidak dilakukannya pengecekan peralatan secara berkala. Prevensi konsumen yang kedua, prevensi konsumen yang cepat berubah. Selera konsumen yang cepat berubah seiring berjalannya waktu dapat berujung pengurangan konsumen per hari jika tidak terdapat perubahan yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, banyak pesaing sejenis. Maraknya bisnis baru dengan konsep yang kompetitif, jika tidak cepat beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, akan berakibatkan kegagalan dalam bersaing yang menurunkan pendapatan hingga bangkrut. Keempat, kontaminasi dan pembusukan bahan baku. Dapur yang tidak bersih dan tidak konsisten mengecek ketahanan bahan baku akan merugikan bisnis dan mengurangi pendapatan yang seharusnya dapat dialokasikan ke hal yang lebih penting. Nah, selanjutnya ada analisa aset tetap. Yang pertama itu ada mesin kopi, jumlahnya ada satu, harganya 13 juta rupiah. Terus yang kedua ada shaker, jumlahnya ada dua, harganya 120.000, jadi totalnya 240.000. Terus ada grinder, jumlahnya satu, di harga 1.600.000. Terus ada kulkas, jumlahnya satu, di harga 3.500.000. Terus ada meja bar, jumlahnya ada dua, harga satuannya di 3.250.000, jadi totalnya 6.500.000. Terus ada kursi bar, jumlahnya ada 6, harganya satunya 180.000, terus totalnya 1.080.000. Terus meja konsumen ada 6, harganya 180.000 juga, totalnya 180.000 juga. Ada yang selanjutnya kursi konsumen, jumlahnya ada 41, harganya 120.000, totalnya 4.920.000. Terus ada freezer jumlahnya satu, di harga 4.500.000. Terus ada wifi, harga jumlahnya satu, harganya 1.200.000. Terus ada timbangan kue, jumlahnya dua, harga satunya 60.000, jadi totalnya 120.000. Terus ada tanah dan bangunan, luasnya itu 13 meter kali 6,5 meter, harganya 1.200.000, 1,2 M. Terus ada lampu, jumlahnya 28, harganya 52.000. Satuan di harga satunya itu 52.000, jadi totalnya ada di 1.456.000. Terus ada kipas, jumlahnya satu, di harga 1.400.000. Terus ada speaker, jumlahnya satu, di harga 2.850.000. Terus ada gelas 45, jumlahnya ada 45, harga satunya 16.000, jadi totalnya 720.000. Terus ada piring, jumlahnya 60.000, harganya 16.000. Terus ada eh, jumlahnya 60, harganya 16.000, di total harganya 960.000. Terus ada alat makan, jumlahnya ada 65 pasang, harganya per satu pasang di 12.000, jadi totalnya 780.000. Jadi total ini semua di harga 1.245.906.000 rupiah. Selanjutnya analisa biaya awal. Yang pertama ada mesin espresso, jumlahnya satu, harga satunya 13 juta. Shaker, jumlahnya ada dua, harga satunya 135.000, jadi totalnya 270.000. Terus ada grinder, jumlahnya satu, harga satuannya 1,6. Terus ada bangunan, harganya 1,2 M. Terus ada wifi 1,2
2 juga, meja bar jumlahnya 1 di harga 3.250.000, terus ada kursi bar jumlahnya ada 6, harga satuannya 180.000, jadi totalnya itu ada di 1.080.000, terus ada kursi konsumen jumlahnya ada 41, harga satuannya 120.000, totalnya 4.920.000, terus ada lampu jumlahnya ada 28, harga satuannya 52.000, totalnya 1.456.000, terus ada listrik harganya 1.200.000 dari dua karyawan, harga satunya 1,8, jadi totalnya 3,6, ada air per bulan yaitu 80.000, harga satunya 80.000, terus totalnya 320.000, ada botol galon jumlahnya ada 6, totalnya 20.000, jadi harga satunya di 20.000, jadi totalnya 120.000, terus iuran komplek yaitu 450.000 rupiah. Jadi total modal biaya awal yaitu 33.666.666 rupiah. Untuk analisa penjualan forecasting dan demand, itu yang pertama itu adalah jumlah penjualan. Itu rata-rata per hari itu kurang lebih 88 cup per hari. Kemudian jika kita hitung per bulan, itu bisa menghasilkan kurang lebih 2.904 porsi per bulan. Kemudian untuk pendapatan kotor, itu 45 juta per bulan. Kalau pendapatan bersihnya tinggal dikali 14% dari omset atau pendapatan kotor. Untuk HPP-nya atau harga pokok penjualan, itu coffee shop itu mengeluarkan biaya 12.200 per cup. Itu harga pokok penjualan. Kemudian analisis biaya TC, MC, AC, TFC, TFC, dan BCOS. Itu kalau total cost, rumusnya adalah TFC ditambah TVC. Itu dapat diketahui TC-nya itu 39.358.000. Kemudian rumus dari marginal cost atau MC itu adalah delta TC per delta Q. Kemudian ada average cost atau AC, itu rumusnya TC per Q. Dapat diketahui average cost itu 13.551. 13.551. Kemudian adalah total variable cost atau TFC. Itu TVC. Rumusnya AVC dikali Q. Itu TFC itu dapat diketahui hasilnya itu adalah 32.205.360.000 rupiah. Kemudian total fixed cost atau TFC itu dapat diketahui hasilnya itu 7.146.000 rupiah. Untuk menghitung BEP atau break even point itu rumusnya TFC per P min FC. Itu dapat diketahui BEP-nya itu kurang lebih 1.488 produk. Itu tentang analisis kerja. Karena biaya operasional perusahaan tersebut terdiri dari 10, yaitu sirup, kopi, susu, gula pasir, galon listrik, biji kopi, bahan minum kopi, air, dan selain. Total dari semua biaya operasional ini disebut yaitu 22.640.000 rupiah. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang laporan BEP. Pendapatan usaha tersebut dengan menjualkan rata-rata sebagai 45 juta per bulan dengan beban biaya listrik 560.000 per bulan, biaya WiFi dengan 300.000 per bulan, dan gaji karyawan 1.800.000 per 2 orang dengan jumlah bebannya yaitu 3.600.000 per bulan. Terus iuran komplek 450.000 per bulan, air 320.000 per bulan, biaya produksi 18.160.000 per bulan, total beban 22.830.000 per bulan. Jadi di sini dalam laporan ini dengan mencari laporan ini dengan cara total pendapatan dikurang dengan total beban dengan total pendapatan yang kita ketahui yaitu 45 juta per bulan dengan total beban yang kita ketahui
22.830.000 per bulan dengan hasil 22.130.000 per bulan. Berdasarkan laporan rugi di atas, data menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar 20.130.000 per bulan. Laporan laba rugi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti pendapatan dan beban, rincian beban biaya listrik, biaya wifi, iuran komplek, dan juga lain-lain, serta biaya produksi yang merupakan faktor paling baru bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan produksi barang tersebut. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas untuk Rasa Kopi per Oktober 2023. Bisa dilihat di sini arus kas dan aktivitas operasi. Aktivitas operasionalnya di sini ada penerimaan kas atau bisa dibilang omset dari pelanggan 45 juta per bulan. Lalu selanjutnya ada beban-beban dengan total beban yaitu 22.170.000. Untuk aktivitas investasi di awal yaitu pembelian investasinya 19.200.000. Lalu ada untuk aktivitas pendanaannya itu kita di Rasa Kopi itu nggak ada karena itu milik pribadi. Lalu arus kas bersih dan saldo kas per Oktober 2023 ialah 2.900.000. Lalu selanjutnya ada laporan neraca. Laporan neraca per 23 Oktober 2023 bisa dilihat di sini ada kas yaitu 31 juta. Lalu persediaannya itu 1,5 per hari atau 47 juta per bulan. Dengan total aset lancar 78.520.000. Lalu ada kewajiban lancar yang harus dikeluarkan tiap bulan. Di sini ada beban-beban. Dengan total beban atau kewajiban lancar itu 22.170.000. Lalu ada modal kerja. Modal kerja ialah aset lancar dikurangi kewajiban lancar, di mana totalnya yaitu 56.350.000. Lalu untuk laporan neraca dan analisis sensitivitasnya, analisis neracanya ialah yang pertama likuiditas modal kerjanya yaitu ada 56.350.000 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar pada jangka pendek. Semakin tinggi modal kerja, semakin baik likuiditasnya. Lalu yang kedua ada kewajiban lancar. Total kewajiban lancar sebesar 22.170.000 terdiri dari berbagai beban operasional bulanan. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk menutupi kewajiban ini. Yang ketiga, persediaan. Dengan persediaan sebesar 47.520.000 per bulan, perusahaan harus memastikan manajemen yang efisien agar tidak mengalami kelebihan persediaan yang dapat mempengaruhi likuiditas. Yang keempat, profitabilitas laba bersih sebesar 14 juta yang harus diperhatikan dalam pengeluaran bulanan dan total aset. Perusahaan harus terus memastikan bisnisnya profit terus dalam kedepannya, yaitu potensial perbaikannya ada di mengurangi biaya produksi yang cukup tinggi dan bisa memastikan bahwa keuntungan bisa mencukupi untuk menutupi biaya tersebut. Oke, sekarang masuk ke analisis rasio keuangan. Ya, di aspek pertama ada likuiditas. Di dalam likuiditas ada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Dan di rasio lancar ditemukan angka 4,17, rasio cepat didapatkan angka 2,0308, dan di rasio kas ada 1,3967. Dan dilanjut ke solvabilitas. Dengan rumus total hutang per total aset, solvabilitas mendapatkan 24%. Dari total pendanaan perusahaan pada tahun 2023, sebesar 24% berasal dari utang. Hal ini berarti dari setiap 100 pendanaan perusahaan, 24 rupiah berasal dari utang dan 76 rupiah berasal dari modal pemegang saham. Lalu ada rentabilitas dengan profit margin di angka minus 4,85, gross profit margin di 3,21, dan net profit margin ada di 4.820. Dan sekarang masuk ke analisis investasi.
Pertama ada payback period. Biaya operasional tahunan adalah 271.680.000 dan biaya modal awal adalah 33.666.000. Di tahun pertama dengan omset 540 juta per tahun dikurangi 271.680.000 menghasilkan 268.320.000. Dengan omset yang tinggi, Rasa Kopi mampu mengembalikan modalnya dalam waktu singkat yaitu kurang dari setahun. Yang kedua ada Net Present Value atau NPV. Menghitung NPV pada kedua tingkat diskonto tersebut dipilih I1 dengan 0,1 dan I2 dengan 0,15 sebagai perkiraan awal. NPV 1 didapatkan 49.302,73 dan NPV 2 didapatkan 7.290,37. Oke, sekarang lanjut ke internal rate of return atau IRR. Dari data tersebut, maka diketahui hasil IRR adalah sebagai berikut, di mana rumus IRR kita dapatkan 0,1 ditambah 49.302,73 dibagi 49.302,73 dikurang 7.290,37 dan akhirnya dikali 0,15 dan 0,1 dan kita bisa mendapatkan 0,1587. Dan indeks profitabilitas yang terakhir kita mendapatkan di angka 0,00146. Dan kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa UMKM yang berupa kedai kopi bernama Rasa Kopi mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan pasca pandemi. Modal awal yang mereka miliki sebesar 33.666.000, mereka telah membuktikan stabilitas omset bulanan sebesar 45 juta yang dapat terus meningkat di masa yang mendatang. Sekian, terima kasih.